Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja lah ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan kembali lagi kepada teman-teman dengan membahas beberapa info-info tanaman. Ya, dan info tanaman pada kesempatan kali ini adalah sebuah rekomendasi tanaman yang cocok untuk teman-teman yang kalian ingin menghias teras teman-teman dengan sangat unik, sangat-sangat indah, apalagi di waktu Lebaran. Ya, jika pada pembahasan sebelumnya, yang ini saya membahas mengenai tanaman-tanaman gantung aneka warna yang itu cocok untuk menghiasi teras atau pekarangan rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas mengenai tanaman-tanaman yang cocok juga untuk menghias teras, tapi tanaman ini bukan yang digantung, tapi yang diletakkan di bawah. Nah, apa sajakah tanaman-tanaman tersebut? Dan berikut ini rekomendasi tanaman aneka warna yang cocok untuk menghiasi pekarangan atau teras rumah kalian. Ya, oke teman-teman, langsung lanjut saja ke pembahasan utamanya. Rekomendasi tanaman yang dia aneka warna dan cocok untuk menghiasi teras rumahmu. Dan ini adalah rekomendasi pertama, tanaman yang cocok untuk menghiasi teras rumah milik teman-teman. Tanaman ini adalah tanaman kuping gajah. Ini dia. Ya, ini dia. Kenampakan dari tanaman kuping gajah milik saya ini masih kecil. Sebenarnya saya memiliki yang besar, tapi karena terlalu besar jadi sangat sulit untuk saya perlihatkan di kamera. Ini saja gambarannya, tanaman kuping gajah milik saya. Saya merekomendasikan tanaman kuping gajah ini karena kelebihannya yaitu dia memiliki daun yang cukup besar-besar, sama seperti namanya daun kuping gajah. Ya, ukuran daun kuping gajah ini yang cukup besar, dia memberikan kesan yang cukup rimbun sekaligus asri, yang sangat cocok apabila teman-teman tempatkan tanaman kuping gajah ini di teras milik teman-teman. Walaupun warnanya memang dominan dengan warna hijau, tetapi dia memiliki tulang daun yang berwarna hijau muda atau putih, yang dia tidak kalah memberikan kesan yang cukup elegan bagi pekarangan atau teras rumah teman-teman. Apalagi jika memang tanaman kuping gajah ini dia sudah berukuran cukup besar, sudah berumur lah ya, dia sudah memiliki daun yang cukup banyak dan cukup rimbun, dia akan menambah kesan lebih ramai lagi dan juga lebih indah dijadikan sebagai penghias teras milik teman-teman. Ya, itu rekomendasi pertama, dan kita akan langsung lanjut untuk rekomendasi yang kedua. Untuk rekomendasi tanaman yang kedua, ini ada salah satu jenis tanaman pekarangan atau tanaman teras yang sangat favorit bagi ibu-ibu atau ya teman-teman lah ya. Pasti tanaman ini sudah sangat favorit, sangat sering, dan mungkin teman-teman pasti juga punya. Apa itu? Yaitu adalah tanaman aglonema. Ya, ini adalah tanaman aglonema milik saya. Jenis aglonema yang sebenarnya dia cukup umum. Ya, jika teman-teman ingat, saya sudah pernah membahas tanaman aglonema ini di video yang ini, tentang bagaimana cara agar membuat tanaman aglonema ini rimbun. Nah, ini adalah salah satu hasilnya atau perkembangannya seperti ini. Jadi saya memang mengkonsepkan tanaman aglonema ini rimbun dan banyak dalam satu pot ini. Tujuannya kenapa? Karena memang tanaman aglonema ini dia memiliki dua mode, yaitu mode yang dia biasanya satuan. Biasanya dia sangat cocok atau bagusnya apabila diletakkan di atas meja. Nah, apabila mode yang satunya lagi ada mode rimbun, ini cocok untuk teman-teman yang ingin menaruhnya di sedikit bawah, bisa dibilang bukan di atas meja ya, tapi sedikit bawah, bisa di dekat pintu keramik teras milik teman-teman. Nah, keduanya sama-sama bagus dan memiliki fungsi atau daya tarik masing-masing. Saya merekomendasikan tanaman aglonema ini karena memang pilihan warnanya sangat banyak, tidak cuman yang ini, tapi ada yang dia dominan merah, ada yang dia berwarna hijau, ada yang putih juga, dan banyak. Jadi bisa sangat teman-teman sesuaikan dengan selera. Dan itu tadi dia memiliki dua mode yang bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan atau sesuaikan dengan pekarangan atau teras milik teman-teman. Dan lanjut untuk tanaman rekomendasi yang ketiga. Tanaman ini juga rekomendasi karena dia cukup colorful ya.
saya baru saja membahas bagaimana cara membudidaya di video yang sebelumnya saya upload, yaitu adalah tanaman kupu-kupu atau daun kupu-kupu bisa dibilang, atau bunga kupu-kupu. Banyaklah sebutannya. Ini dia tanamannya. Jadi video yang saya buat atau yang saya upload kemarin itu adalah video yang direkam cukup lama atau tanggal sekian, dan ini adalah perkembangannya. Dia sudah cukup ramai tapi masih saya letakkan di polybag. Nah, meskipun tanaman daun kupu-kupu ini dia sebenarnya untuk pembudidayaannya susah-susah gampang, tapi apabila teman-teman sudah berhasil, tanaman daun kupu-kupu ini bisa menjadi sangat rekomen. Kenapa? Karena dia tidak hanya warnanya saja yang dia cukup menarik, karena dia berwarna ungu secara keseluruhan, tidak ada yang hijau, dan dia juga memiliki bentuk daun yang unik. Teman-teman tahu lah, bentuk daunnya seperti tanaman semanggi, iya kan? Bisa dilihat ini di daunnya, unik sekali kan? Jadi memang selain warnanya yang cukup membahana atau yang cukup unik ini, dia memang memiliki kelebihan di bentuk daunnya yang juga tidak kalah unik ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi tanaman yang cocok untuk teman-teman yang ingin tampil beda, tidak hanya dengan pekarangan yang kaya warna, tetapi juga dengan bentuk daun yang unik-unik. Ini adalah tanaman yang cocok untuk kalian. Lanjut untuk rekomendasi tanaman yang keempat, ini adalah salah satu jenis tanaman yang cukup ramai juga dibincangkan akhir-akhir ini, terutama di tahun 2020, yaitu adalah tanaman alocasia. Ya, ini dia tanaman alocasia milik saya. Lebih tepatnya ini adalah jenis alocasia black velvet milik saya. Nah, jadi untuk tanaman alocasia ini sebenarnya saya juga merekomendasikan, sebenarnya tidak hanya jenis yang ini ya, ada jenis yang lain, yaitu adalah yang jenis Amazon, tapi karena bentuknya terlalu besar tidak saya tampilkan. Yang black velvet saja. Saya merekomendasikan tanaman alocasia ini karena dia juga memiliki dua mode, yaitu adalah mode tanaman atau jenis tanaman yang kecil yang dia bisa seperti ini, seperti black velvet, lalu ninja, atau mungkin yang silver dragon scale, dragon silver. Yang kecil-kecil itu adalah jenis tanaman alocasia yang dia bisa diletakkan untuk penghias di atas meja karena ukurannya relatif sedikit kecil. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin meletakkan tanaman alocasia di bawah atau menjadi penghias di bawah, bukan di atas meja, dalam arti teman-teman bisa memilih jenis-jenis tanaman alocasia yang dia daunnya besar, yaitu adalah alocasia Amazon contohnya, atau mungkin longiloba, dan ya banyak sekali lah jenis tanaman alocasia besar. Nah, jadi bisa teman-teman sesuaikan juga tanaman alocasia ini ingin teman-teman letakkan di mana. Apabila di atas meja, bisa teman-teman pilih alocasia yang jenis kecil-kecil yang tidak begitu daun lebar seperti ini. Dan juga apabila teman-teman ingin meletakkan tanaman alocasia di bawah, bisa teman-teman pilih tanaman alocasia yang dia berdaun besar. Dan teman-teman juga pasti ingat bahwasanya kedua tanaman yang alocasia yang saya rekomendasikan itu pun juga memiliki kreasi atau variasi warna yang cukup indah lah ya, baik yang ini, yang black velvet, dragon silver, ataupun yang Amazon. Jadi teman-teman bisa pilih tanaman alocasia jenis mana yang cocok untuk karangan atau teras milik teman-teman. Oke, dan lanjut lagi untuk tanaman rekomendasi berikutnya. Yang ini sebenarnya masih ada sangkutannya atau masih ada hubungannya dengan tanaman alocasia, yaitu adalah tanaman keladi. Ini adalah tanaman keladi favorit milik saya. Ini adalah keladi wayang. Jadi saya merekomendasikan tanaman keladi ini sebagai tanaman penghias untuk pekarangan atau teras, itu karena memang tanaman keladi ini memiliki banyak variasi motif maupun bentuk daun. Ya, salah satunya adalah jenis ini, yaitu jenis tanaman keladi wayang, yang bentuk daunnya pun cukup unik, warnanya pun cukup membahana, cukup nyetar lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya jenis-jenis tanaman keladi yang lain, itu bisa menyesuaikan favorit warna-warna kesukaan milik teman-teman. Nah, apabila teman-teman menyukai tanaman keladi yang dia dominan hijau pun juga ada jenisnya, masih sangat banyak. Dan kelebihan lain dari tanaman keladi ini, dia juga bisa tumbuh
karena dia berumpun, dia berumbi, jadi dia bisa tumbuhnya sangat rimbun, sangat banyak seperti itu di satu pot. Jadi buat teman-teman yang suka tanaman-tanaman teras yang rimbun-rimbun, nah tanaman keladi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman, karena memang itu kelebihannya. Selain dia memiliki warna yang beraneka ragam, dia juga bisa tumbuh dengan rimbun. Oke. Dan untuk rekomendasi terakhir, ini sebenarnya tanaman yang cukup biasa lah ya. Dan saya yakin pasti teman-teman punya satu minimal di pekarangan rumah milik teman-teman, yaitu adalah tanaman Miana. Ini adalah salah satu jenis tanaman Miana yang saya miliki, yang jenisnya ini, yang warnanya seperti ini. Ya, daunnya seperti ini. Ya, saya merekomendasikan tanaman Miana ini karena tanaman Miana ini yang pertama, dia memiliki aneka ragam warna yang sangat banyak. Ya, teman-teman pasti tahu dia memiliki tidak hanya daun yang berwarna seperti ini, tapi juga ada yang dia berwarna kuning, hijau, ada sedikit putihnya, sedikit kemerahan daunnya, dan lain-lain. Sangat banyak jenis dan variasi milik tanaman Miana. Teman-teman pasti juga tahu. Dan kelebihan lain, kenapa saya merekomendasikan tanaman Miana ini sebagai salah satu hiasan teras yang cocok, karena dia aneka warnanya banyak tadi. Lalu dia memiliki kelebihan, dia bisa tumbuh dengan rimbun sangat hingga besar seperti itulah ya. Dan lalu dia mudah sekali untuk memperbanyak, dan yang plus sangat mudah lagi adalah dia mudah untuk perawatannya. Berbeda dengan tanaman-tanaman sebelumnya yang dia butuh beberapa perawatan khusus, tanaman Miana ini termasuk salah satu jenis tanaman yang dia sangat mudah untuk perawatannya dan sangat mudah untuk memperbanyaknya. Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang suka dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh atau mudah hidup. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin menghias kebun tapi cuman musiman, tanaman Miana ini bisa menjadi rekomendasi karena dia cepat tumbuh dan mudah hidup dan mudah diperbanyak. Dan plus perawatannya pun juga mudah, sehingga ya teman-teman tidak perlu repot-repot memberikan perawatan ekstra yang malah nanti membuat teman-teman sendiri repot, karena tanaman Miana ini sudah sangat cukup untuk menghias teras atau pekarangan rumah milik teman-teman. Ya, oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk tips atau info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan apabila kalian punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain, bisa saja langsung kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM saya melalui Instagram di IG Tanam Aja, yaitu @ta_gardenlab. Jangan lupa untuk follow juga IG tersebut, karena saya juga akan membagikan beberapa tips mengenai perawatan tanaman dan lain-lain. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali buat kalian yang sudah subscribe dan sudah nonton videonya hingga menit ke ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.